وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Hikmah, begitu pula segenap tokoh masyarakat Cikesar, dan wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Syihabuddin, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolsek Cikesar yang alhamdulillah ikut hadir semuanya, para habaib, para alim ulama, para asatid, para sesepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para habaib, para kiai, tokoh-tokoh kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah hampir setengah 12 saya baru datang, sebab memang saya keletihan, kecapean. Kemarin sore baru sampai dari Kalimantan Selatan, tablik akbar di Kalimantan, semalam acara beberapa tempat di Banten sampai mau menjelang subuh. Jadi tadi pagi memang baru istirahat. Doakan mohon panjang umur, sehat walafiat. Saya mau tanya, baru datang jam segini dimaafkan atau tidak? Ridha atau tidak? Alhamdulillah.
Ahiba'il kiram, saudara, pagi hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Karena kita kalau udah masuk bulan Maulid, Masya Allah, di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia, mayoritas umat Islam, di kota, di desa, di pesantren, di majelis, di masjid, di lapangan, di instansi pemerintahan, semuanya rame-rame umat Islam merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita merayakan Maulid Nabi, saudara? Ada beberapa alasan kenapa kita merayakan Maulid Nabi. Di antaranya, kalau ada yang tanya kenapa kita merayakan Maulid Nabi, jawabannya sederhana, saudara. Ittiba'an, waqtida'an, waqtifa'an bisayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang tanya, Bapak Ibu sekalian, ngapain ngerayain Maulid Nabi, capek-capek bentuk panitia, ngeluarin biaya dan lain sebagainya, buat apa bikin Maulid Nabi, ngikutin siapa? Jawabannya sederhana, Bu. Kami merayakan Maulid Nabi, jawabannya karena ngikutin Nabi Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kalau ada yang tanya ngapain ngerayain Maulid Nabi, jawaban yang pertama, ngikutin orang keras ngikutin, orang kencang ngikutin. Beb, jangan ngarang-ngarang dong. Dari mana ceritanya Beb ngerayain Maulid Nabi, ngikutin Nabi? Emang Nabi pernah Beb bikin acara Maulid Nabi? Nggak ada riwayatnya sahabat jadi panitia Maulid, nggak ada Beb. Dari mana Habib mengatakan ngerayaan Maulid Nabi, ngikutin Nabi? Saudara, saya nggak mau bahas hadis yang sudah panjang lebar dibahas oleh para ulama. Nabi puasa setiap hari Senin, makanya puasa hari Senin hukumnya Nabi ditanya, su'ila an shaumi yaumil itsnain. Nabi ditanya, kenapa puasa di hari Senin? Jawaban Nabi singkat, padat, alasan dari hukum illat. Dzaka yaumun wulidtu fih. Kata Nabi, karena hari Senin aku dilahirkan. Artinya apa? Nabi puasa hari Senin karena syukur kepada Allah atas kelahiran atau maulid. Nah, saya nggak mau bahas ini dibahas banyak oleh para asatidz, para kiai, saudara. Tapi yang menarik, Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau meriwayatkan, saudara, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah diutus menjadi nabi lebih dari umur 40 tahun, beliau motong 2 kambing untuk akikah dirinya, saudara. Motong 2 kambing. Menariknya, kata Imam Suyuti, padahal ada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Nabi umur 7 hari sudah diakikahkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Artinya apa, saudara? Ya, kalau ada orang sudah balik atau sudah dewasa, dapat kabar dulu belum diakikahkan oleh orang tuanya, sunnah dia mengakikahkan buat dirinya sendiri, Pak Bu. Hukumnya Jadi jangan kaget kalau ada orang udah tua, tahu-tahu bikin akikah. Buat siapa? Buat cucunya bukan, buat anaknya bukan. Nggak taunya yang diakikahin nenek-nenek, saudara. Jangan kaget, itu sunnah. Kalau memang dia tahu masih kecilnya belum diakikahkan, saudara. Walakin al-akikah la tu'ad marrathaniyah. Tapi yang namanya akikah nggak diulang. Sunnah kalau belum akikah. Kalau sudah akikah nggak ada ceritanya diulang 2 kali, saudara. Nggak ada akikah diulang 2 kali. Nah, kata Imam Suyuti, Nabi masih kecil sudah diakikahi oleh kakeknya Abdul Muttalib.
ketika umur Nabi 7 hari. Kenapa kok setelah beliau diutus jadi Nabi, motong kambing lagi dua kambing? Kalau akikah nggak mungkin diulang, karena yang namanya akikah tidak berulang. Berarti yang Nabi potong sekarang apa, saudara? Kata Imam Suyuti, berarti yang Nabi potong ketika sudah jadi Nabi itu bukan akikah, saudara, karena akikah nggak diulang. Lantas apa? Untuk apa Nabi potong 2 kambing, saudara? Berarti Nabi potong 2 kambing taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tasyakuran, sebagai bentuk syukur atas kelahiran atau maulid baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti yang merayakan maulid Nabi adalah Nabi. Yang merayakan maulid Nabi pertama Nabi sendiri, saudara. Makanya kita rayakan maulid Nabi ya karena ngikutin Nabi, saudara. Betul? Betul. Ada yang mengatakan syubhat ini ditebar di internet, saudara. Ditebar di media sosial. Apa mereka katakan? Jangan rayakan maulid Nabi. Itu adalah dinasti Bani Fatimah yang pertama merayakan. Itu dinasti Syiah yang anti sahabat. Artinya perayaan maulid Nabi budaya Syiah. Jangan rayakan maulid Nabi, saudara. Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki di dalam kitabnya, saudara, risalah tentang maulid Nabi, Abu Ya mengatakan apa? Kata Abu Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya yang pertama merayakan maulid adalah dinasti Bani Fatimah sehingga dia adalah budaya Syiah, perkataan ini, kata Abu Ya, imma an jahlin au ta'amin 'anil haq. Sebabnya adalah salah satu di antara dua. Kalau bukan karena bodoh, ta'amin 'anil haq, pura-pura buta terhadap kebenaran. Kalau kata orang Betawi, orang yang ngomong gitu kalau nggak bego, belagak bego, saudara. Kalau kata orang Banten apa? Liar. Tahu liar? Minum es ditiup, saudara. Paham? Ini lemes-lemes banget, paham atau tidak? Paham atau tidak? Jawab yang kompak semuanya. Kalau begitu yang pertama merayakan maulid Nabi siapa? Kurang keras. Yang pertama merayakan maulid Nabi siapa? Berarti kita merayakan maulid Nabi ngikutin siapa? Berarti kita mengagungkan maulid Nabi niru siapa? Contoh kita dalam perayaan maulid Nabi siapa? Yang kita ikuti dalam perayaan maulid Nabi siapa? Kalau yang kita ikuti adalah Nabi, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Eta jam sabaraha eta? Jam 12 kurang 20. Yang belum sarapan pelut udah keroncongan. Lanjut atau jangan? Kalau jawabannya nggak semangat berarti lanjutnya nggak ikhlas. Lanjut atau jangan? Bu, ibu-ibu ada ribuan, yang jawab cuma 10. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Betul. Takbir. Saya mau dengar Banten semangatnya semua, angkat tangannya. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara, kenapa kita merayakan maulid Nabi? Karena di dalam perayaan maulid di situ disebutkan sejarah baginda Nabi Muhammad. Ini kok saya sebutkan nama Nabi Muhammad yang sholawat cuma dikit nih.
Hati-hati saudara, sholawat itu pahalanya besar, amalnya gampang, tapi nggak semua orang Allah pilih. Orang-orang yang Allah pilih saja yang Allah gerakkan lisannya untuk bersolawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Artinya apa saudara? Semakin baik kadar iman Anda, semakin nyamber lisan Anda ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, kenapa kita rayakan Maulid Nabi? Alasan yang kedua, karena di dalam perayaan Maulid di situ disebutkan sejarahnya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana jihadnya Nabi Muhammad. Di situ disebutkan bagaimana lembutnya Nabi Muhammad. Disebutkan bagaimana tegasnya Nabi Muhammad. Artinya apa saudara? Semakin banyak perayaan Maulid Nabi, semakin banyak umat mendengar tentang baginda Nabi Muhammad. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran saudara, apa kata Allah dalam Al-Quran Pak Bu? Faqala ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anda'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Allah nyatakan dalam Al-Quran itu semua kisah-kisah Rasul, semua kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan kisah Nabi Allah Nuh ratusan tahun. Nabi Allah Nuh berdakwah Pak Bu, pengikutnya hanya segelintir orang. Sabar Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Ibrahim berjuang melawan kedurjanaan Namrud. Kalau zaman sekarang paling mentok berjuang masuk penjara saudara, tapi Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke api saudara. Api, sabar beliau saudara. Nabi Allah Musa berjuang melawan kedurjanaan Fir'aun. Sabar Nabi Allah Musa. Belum lagi Nabi Allah Isa dan para nabi-nabi yang lainnya. Di Al-Quran dikisahkan. Kenapa dikisahkan di Al-Quran? Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anda'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua kisah-kisah Nabi dan Rasul kami kisahkan dalam Al-Quran. Ma nuthabbitu bihi fuadak adalah kisah yang bisa memantapkan hatimu wahai Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara, timbul tanda tanya. Allah katakan dalam Al-Quran kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran untuk memantapkan hati Nabi Muhammad. Padahal jawab yang jujur, Nabi Muhammad hatinya sudah mantap atau belum? Imannya sempurna atau belum? Sempurna saudara. Nggak ada yang imannya lebih sempurna dari Rasulullah. Justru kalau ada bapak ibu yang meragukan kesempurnaan iman Rasulullah, berarti imannya bermasalah saudara. Bagaimana mungkin? Bahkan iman kita pun nggak sempurna kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa kalau Allah mengatakan ini kisah-kisah untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad? Saudara, ibadallah, ibadallah. Abu Yasin Muhammad ibn Alawi al-Maliki mengatakan apa saudara? Sebetulnya ayat ini lebih tepat arahnya buat kita saudara. Maksudnya bagaimana? Ya, kita yang imannya masih lemah, kita yang imannya masih suka goyang, kita yang imannya masih suka naik turun, kita yang masih suka maksiat, yang imannya masih suka turun. Saudara, kita yang lebih butuh kisah-kisah ini saudara. Kita yang lebih butuh kitahnya Rasulullah. Kalau Rasulullah saja yang imannya sempurna, Allah katakan manuthabbitu bihi fuadak, dikisahkan kisah Rasul untuk memantapkan hati. Bagaimana dengan kita yang imannya lemah? Kita lebih butuh mendengar kisahnya Nabi Muhammad saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak?
Kita lebih butuh buat dengar kisah Nabi, saudara. Supaya apa? Nuthabitu bihi fuadak. Supaya hati kita mantap, saudara. Hati kita mantap. Masya Allah, luar biasa. Dan ini adanya dalam perayaan Maulid Nabi, saudara. Saudara, kita yang males-malesan ibadah, betul? Berapa banyak di antara kita yang susah diajak sholat berjamaah, susah. Tahajud, apalagi azan. Nah, coba azan dulu, baru nanti saya lanjutkan. Setuju? Lanjut atau jangan setelah azan? Takbir. Silahkan salah satu ngadep kiblat untuk azan. Setelah azan saya lanjutkan kembali, insya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatu wa ati sayyidina Muhammad al-asrata al-fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allah rabbul alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, kita lanjutkan lagi, insya. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi, saudara? Tadi kita katakan supaya memantapkan hati kita ibadah Allah dengan mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Kita yang datang ke acara Maulid Nabi dalam keadaan malas-malasan ibadah, saudara. Diajak sholat jamaah susah, boro-boro tahajud. Tahajudnya kalau udah datang tempo utang baru tahajud, saudara. Kalau udah divonis sama dokter bakal mati sakit parah baru tahajud, saudara. Kalau enggak tahajud. Padahal kita lebih dekat ke neraka daripada ke sorga, saudara. Amalan kita lebih dekat ke neraka daripada ke sorga. Begitu kita hadir Maulid Nabi, kita dengar bagaimana ibadahnya Rasulullah. Saudara, Rasulullah itu sholat, Pak Bu, hatta tawarramat gadamah, sampai dua kaki Nabi bengkak. Anda bayangkan, ini Rasulullah yang makomnya paling tinggi, pemimpin para nabi, sudah megang kunci surga. Bahkan demi Allah, surga tidak akan dibuka sebelum dimasuki Sayyidina Muhammad. Tapi meski demikian Pak Bu, Rasulullah tetap sholat sampai kakinya bengkak, saudara. Bayangkan Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak, padahal udah pasti masuk surga. Sedangkan kita yang amalan kita lebih dekat ke neraka daripada surga, malas-malasan diajak ibadah. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Kalau dengar seperti ini kita malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir Maulid Nabi, saudara. Manutabitu bihi fuadak, supaya keluar dari majlis Maulid iman kita tambah, hati kita makin kokoh, makin tegar, makin baik ibadahnya, saudara. Betul? Belum lagi istighfar. Kita yang bikin dosa pagi, siang, sore, malam buat dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada sesama, dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, dosa kepada semua. Sudah pagi, siang, sore, malam kita buat dosa, tapi masih enggan kita buat beristighfar, ibadah Allah. Sekalinya kita beristighfar sekalipun, ibadah Allah, istighfar kita hanya lisan, hati kita tidak ikut beristighfar. Tidak ada penyesalan yang betul-betul dalam hati kita, ibadah Allah. Padahal kita banyak dosa. Sedangkan Rasulullah, Pak Bu, Rasulullah sehari semalam dalam hadis sahih istighfar tidak kurang dari 100 kali. Sudah. Rasulullah sehari semalam nggak kurang dari berapa istighfarnya? 100. Padahal ini Rasulullah maksum, nggak punya dosa. Padahal ini Rasulullah suci, sudah pasti masuk surga. Tapi istighfar sehari semalam tidak kurang dari 100. Masya Allah. Sedangkan kita yang banyak dosa enggan buat beristighfar. Saya mau tanya, jawab yang kompak Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau dengar seperti ini kita malu atau tidak? Orang keras malu atau tidak? Malu tapi itu beribadah. Itu fungsinya kita hadir Maulid Nabi, saudara. Supaya hati kita mantap, ibadah Allah. Hati kita tegar, lebih kuat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Belum lagi bicara soal perjuangan. Mohon maaf. Saya harus bicara realita yang pahit, saudara. Saya harus bicara realita yang pahit. Jangankan berkorban nyawa, saudara. Kadang-kadang mohon maaf, berapa banyak di antara masyarakat kita kalau diajak sholawat semangat luar biasa. Di tabligh akbar diajak takbir, Allahu Akbar, semangatnya luar biasa. Tapi begitu di hari H penentuan nasib bangsa, berapa banyak yang kalau nyoblos gara-gara dapat 100-200 ribu jadi belok, saudara. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Yang prinsipnya masih bisa dibeli dengan uang, ada atau tidak? Ada atau tidak? 100 ribu buat 5 tahun, ya. Saya rasa agak kasar dikit, Bu, supaya kita mikir ya, supaya kita cerdas. Bahasa saya agak kasar dikit. Mohon maaf.
pelacur aja satu malam 100.000 nggak dapat, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lah kita dalam berbangsa bernegara mau dibeli buat 5 tahun 100.000. Di mana prinsip kita, saudara? Betul. Mohon maaf sekali lagi, jangankan orang awamnya, kadang-kadang ulamanya, habibnya, kiainya, gara-gara amplop warna coklat tebal goyang, yang hak jadi batil, yang batil jadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi. Ada nggak yang begitu? Jawab yang gampang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Begitu rapuhnya prinsip kita, sampai bisa diuangkan, sampai bisa digoyang. Sudah, jangan Anda pikir dulu Rasulullah nggak dibujuk, saudara. Sebelum mereka berusaha usir dan bunuh Rasulullah, mereka dulu bujuk Rasulullah, saudara. Dan begitulah strategi musuh-musuh Islam dari dulu. Rangkul. Kalau nggak bisa rangkul, pukul. Peluk. Kalau nggak bisa peluk, gebuk. Dari dulu itu dilakukan, saudara. Rasulullah, mereka berusaha rangkul. Ketika mereka lihat Nabi dakwahnya mulai berkembang, saudara, walaupun belum begitu banyak, tapi sudah mulai berkembang. Apa yang mereka lakukan? Perwakilan kufar Quraisy datang ke Nabi, saudara. Mereka tawarkan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, kau ingin wanita, kami kasih engkau wanita yang paling cantik. Yang penting syaratnya tutup mulut, diam, bungkam. Kau ingin tahta, kami jadikan kau raja. Yang penting kau diam, bungkam. Kau ingin harta, kami jadikan kau orang paling kaya di Mekah, wahai Muhammad. Syaratnya satu, stop, diam, bungkam, jangan lanjutkan." Masya Allah, saudara, Nabi dibujuk seperti itu. Tapi bagaimana jawaban Nabi, saudara? Apakah beliau gentar? Apakah beliau goyang? Apakah beliau rapuh, saudara? Tidak. Dengan tegas beliau katakan, "Wallahi la wada'u syamsa bi yaminih wal qamara bi yasari ala an atruka hadzal amr. Wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahlik dunah." Kata Nabi apa Pak Bu? Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita. Andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan mereka taruh di telapak tangan kiriku, supaya aku meninggalkan perkara ini, supaya aku diam, supaya aku bungkam, supaya aku berhenti menyampaikan. Demi Allah, aku tidak akan berhenti menyampaikan sampai diberikan kemenangan oleh Allah, atau aku hancur mati bersih darah. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu prinsip Nabi tegar atau tidak? Prinsip Nabi kokoh atau tidak? Prinsip Nabi kuat atau tidak? Biasa sudah. Malu kita kalau dengar, sudah. Apalagi kalau bicara soal pengorbanan, ya Allah, saudara. Bicara soal tantangan dalam berdakwah, sehebat apapun habaib, ulama, kiai, tantangan yang dihadapi saat ini, dari Allah nggak ada seujung kuku, Pak, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Nggak ada seujung kuku dengan tantangan yang dirasakan Nabi, Pak Bu. Makanya Kiai Syukran Ma'mun, seorang kiai sepuh, saya teringat betul apa kata beliau. Kata Kiai Syukran Ma'mun, ya apa yang kita rasakan saat ini, kita bisa senang, kumpul, duduk di sini gembira, baca sholawat. Apa yang umat Islam merasakan saat ini, saudara, kegembiraan kita berada di atas penderitaan Nabi Muhammad, saudara. Luar biasa. Saya bicara seperti ini bukan asal bicara, Pak Bu. Saya sendiri ngalamin tantangan ibadah Allah. Biar begini, saya pernah mondok 1 tahun di pondok pesantren Mabes Polri, saudara. Pak Kapolsek mungkin belum 1 tahun di Mabes Polri. Saya 1 tahun mondok di Mabes Polri. Tahu Bu pondok Mabes Polri, Bu? Tahu? Penjara. 1 kamar dengan Sayyidul Walid, ayahanda, orang tua saya, mertua saya, Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, insyaallah. Amin ya rabbal.
Ada di sini yang mau daftar mondok di Mabes Polri? Setahun Pak. Saya ngalamin 2018 yang namanya dakwah turun dari pesawat di Manado, saudara. Turun dari pesawat bukan disambut hadrah, bukan disambut tola al-badru, bukan disambut marching band protokoler, bukan. Turun dari pesawat udah ditunggu depan bandara, ditunggu pakai pedang, panah, tombak. Kalau saya lanjut mau dibunuh, saudara. Ngalamin. Yang namanya dakwah dari tempat ke tempat ada intimidasi, ngalamin, saudara. Tapi wallahi, demi Allah, kalau kita lihat sejarah Nabi yang saya alami, yang habaib alami, demi Allah, tidak ada seujung kuku dibandingkan yang dialami Nabi Muhammad. Bapak Ibu tahu Abu Lahab, pamannya Nabi, Abu Lahab, saudara. Itu tiap hari kerjaannya ngelemparin kotoran manusia depan rumah Nabi, saudara. Padahal paman. Sampai-sampai Nabi mengatakan ayu jiwarin hada. Tetangga macam apa seperti ini? Lemparin kotoran manusia depan rumah Nabi. Siapa sekarang Habib Kiai yang mengalami seperti ini, saudara? Anda tahu Abu Jahal dengan sombongnya dia berdiri depan Ka'bah. Rasulullah sedang sujud, Pak Bu. Abu Jahal berdiri depan Ka'bah. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Kata Abu Jahal, siapa yang bisa ngambil kotoran manusia, kotoran onta di kampung sebelah? Berdirilah seorang Uqbah bin Abi Mu'ayyid, seorang syaqi. Dia berdiri, dia ambil itu kotoran onta, saudara. Dia bawa kotoran onta yang najis, Pak Bu. Rasulullah sedang sujud, dilempari kotoran onta yang najis, saudara. Ini yang dilempari kotoran Rasulullah. Rasulullah kulitnya suci, lalat tidak bisa hinggap di kulitnya Rasulullah, saudara. Itu keistimewaan Nabi. Saking sucinya kulit Nabi, lalat tidak bisa hinggap di kulitnya Rasulullah. Ini kulit yang keringatnya lebih wangi dari misik, saudara. Kulit yang gak akan pernah terbakar neraka. Kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya, Bapak Ibu sekalian. Kulit yang ketika Isra Mi'raj, Jibril tidak bisa menembus Sidratul Muntaha, tapi yang bisa menembusnya adalah kulitnya Nabi Muhammad. Kulit ini dilempari kotoran, saudara. Dalam keadaan bersujud dilempari kotoran. Katakan kepada saya, siapa habib ulama kiai yang alami seperti ini saat ini, saudara? Tidak ada. Dilempari kotoran Rasulullah, beliau tetap sujud, Pak Bu. Kufar Quraisy ketawa, puas mereka dia Rasulullah dilempari kotoran, Bapak Ibu sekalian. Oh, para sahabat saat itu sedikit jumlahnya, belum bisa melakukan perlawanan, ibadallah. Tetap Rasulullah sujud, di atas dia ada kotoran, sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Darah dagingnya Nabi, Bapak Ibu sekalian. Darah dagingnya Nabi, putri tercinta Rasulullah, neneknya para habaib. Tangan perempuan pemimpin sorga, beliau datang, beliau bersihkan kotoran dengan tangan sucinya Fatimah. Ya Allah, siapa anak kiai, anak habib sekarang yang mengalami seperti ini, saudara? Bersihkan kotoran manusia, bersihkan kotoran onta dari atas ayahnya. Ibadallah, begitu dibersihkan Siti Fatimah, Rasulullah bangun dari sujudnya, saudara. Rasulullah salam. Setelah beliau salam, beliau angkat tangan munajat kepada Allah. Apa yang didoakan oleh Rasulullah, saudara? Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Bahkan, saudara, dalam riwayat yang sahih, sebagian namanya disebutkan secara eksplisit oleh Nabi, saudara. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal. Ya Allah, hancurkan Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya Allah, hancurkan fulan, fulan, fulan. Dan apa yang terjadi, saudara? Nama-nama yang disebutkan oleh Nabi, disumpahi oleh Nabi, mayoritas mati dalam keadaan hina ketika perang Badar, saudara. Takbir!
sejarah yang lengkap. Jadi ada kalanya Rasulullah ngedoain jelek juga, saudara. Memang ketika di Taif Rasulullah ditimpuki, Rasulullah sabar, didoakan yang baik oleh Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah umatku karena mereka enggak tahu, ya Allah. Rasulullah sabar, didoakan yang baik. Ditawarkan supaya gunung ditebalikkan kepada penduduk Taif, Rasulullah nolak, saudara. Kata Rasulullah, aku berharap keluar dari rahim-rahim mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Nabi seperti itu, saudara. Tapi ada kalanya ketika yang dihadapi Nabi betul-betul kecengkalan, yang ditimbulkan oleh kezaliman dan keangkuhan serta kesombongan, disumpahin oleh Nabi, saudara. Nabi meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, ibadallah. Nabi mendoakan baik pada tempatnya. Nabi sumpah pada tempatnya, ibadallah. Dan kalau Nabi sudah sumpah, maka akan terjadi, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Saudara, kalau kita melihat perjuangan Nabi seperti ini baru sedikit yang saya ceritakan, Bu. Kalau saya ceritakan banyak, Masya Allah, jangankan 1-2 jam, 1-2-3 hari gak akan selesai. Kita lihat bagaimana pengorbanannya Rasulullah, saudara. Tapi dari yang sedikit saja kita bisa paham, ibadallah, bahwasanya yang pertama, malu kita kalau mau ngeluh dalam perjuangan. Kita merasa, oh perjuangan saya berat, perjuangan saya luar biasa. Kalau ada habib, kiai, ulama yang ngeluh, tantangan saya hebat, tantangan saya luar biasa dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dia tiarap, dia tunduk, tidak melanjutkan perjuangannya karena ketakutan, karena merasa berat. Malu, saudara, malu. Kenapa? Karena yang kita alami nggak ada seujung kuku dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain, ini jadi teguran bagi yang sudah berjuang. Jangan pernah sombong, saudara. Jangan pernah merasa saya paling hebat, saya paling berani. Oh, saya sudah di penjara, saya paling hebat, saya paling berkorban. Ada apa kau sombong? Yang kau alami kecil dengan dibandingkan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Karena ini kita hadir maulid Nabi, saudara. Manutsabitu bihi fuadak, supaya hati kita mantap, ibadallah, supaya hati kita tegar, supaya hati kita kokoh. Karenanya, ibadallah, pada kesempatan kali ini sudah siang, tidak berpanjang lebar, saya juga masih ada satu acara lagi, saudara. Saya ingin ingatkan, ibadallah, pada kesempatan kali ini kepada semua umat Islam yang hadir, wabil khusus para ulama, para santri, dan semua yang hadir, umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi, bapak ibu sekalian. Yang diwarisi para ulama bukan hanya ilmunya. Yang diwarisi para ulama bukan hanya akhlaknya nabi. Yang diwarisi para ulama bukan hanya kehormatannya, tapi yang diwarisi para ulama juga semangat perjuangannya, saudara. Sebagaimana Nabi semangat berjuang, maka ulama juga harus semangat dalam berjuang, ibadallah. Dan ulama pewaris Nabi. Yang diwarisi ulama bukan hanya ilmunya, tapi juga resiko perjuangannya. Dulu Nabi dihina, dicaci, dimaki, Pak Bu. Nabi dibilang penyihir, Nabi dibilang orang gila, Nabi dibilang begini, dibilang begitu. Saya mau tanya, zaman sekarang ulama dihina, dicaci, dimaki banyak atau tidak? Orang kompak banyak atau tidak? Jawab yang jujur, banyak atau tidak? Yang menghina, mencaci, maki ulama banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Nggak usah kaget tuh, Pak, itu resiko perjuangan, itu warisannya Nabi Muhammad. Habib itu kan dihina gara-gara keras, Beb. Kalau nggak keras mah nggak dihina seperti itu, saudara. Bukan soal keras lembut, bukan soal tegas santun, saudara. Waraqah bin Nawfal sudah mengatakan, apa kata Waraqah bin Nawfal? Maja'a ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Siapapun yang membawa kebenaran, wahai Muhammad, seperti yang kau bawa, pasti dimusuhi, saudara. Dimusuhi. Kenapa? Karena yang dibawa Nabi itu syariat, halal, haram, hak, batil, saudara. Akan bertentangan dengan banyak hawa nafsu,
akan bertentangan dengan banyak kepentingan iblis, sehingga yang nggak senang pasti nggak suka, saudara, pasti musuhi. Jadi resiko perjuangan pasti ada aja yang musuhin, saudara. Al ulama warasatul anbiya, nabi dicaci maki, ulama juga dicaci maki karena mereka warisannya nabi. Cuman tinggal kita milih, saudara. Kalau ulama dicaci maki oleh orang-orang yang nggak suka, itu warisannya Rasulullah. Tapi mereka yang ikut mencaci maki ulama, itu warisannya Abu Jahal, saudara. Betul? Betul? Tinggal pilih, simple. Anda mau jadi pewaris Nabi, atau ngikut pewarisnya Nabi, atau mau jadi pewaris Abu Jahal. Jadi kalau dulu ulama dimusuhi, dicaci maki, yang mewarisi Nabi pasti akan seperti itu, saudara. Yang mencaci maki Abu Jahal, pencaci maki ulama berarti pewaris Abu Jahal. Cuman sekarang namanya bukan Abu Jahal lagi, Abu Janda, saudara. Betul? 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 Masya Allah. Kalau dulu mereka musuhi Nabi, mereka berusaha tangkap Nabi, saudara. Dan zaman sekarang jangan kaget, saudara. Banyak ulama yang dikriminalisasi, ibadallah, sepanjang sejarah. Kalau Anda lihat kitab-kitab sejarah, berapa banyak ulama yang harus dipenjara dalam perjuangannya, saudara. Berapa banyak. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW diboikot ekonominya, maka terjadi ada juga ulama yang diboikot ekonominya, saudara. Sampai rekening keluarganya diblokir, saudara. Rekening anak istrinya diblokir. Kalau dulu, saudara, Nabi SAW mereka berusaha bunuh, maka berapa banyak sepanjang sejarah ulama yang dibunuh, mati dalam perjuangannya, saudara. Tapi meski demikian, sebagaimana Rasulullah tidak mundur, para sahabat tidak mundur, ulama juga tidak pernah mundur, saudara. Meskipun tantangannya berat, meskipun cobaannya berat, para ulama tidak pernah mundur, saudara. Apapun yang terjadi, tidak peduli kepada Allah. Karenanya saya ajak siang hari ini umat Islam yang ada di Serang ini, saudara. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti sebarkan akhlak Rasulullah, jangan pernah berhenti sebarkan ajaran Rasulullah, jangan pernah berhenti lanjutkan amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah, jangan pernah berhenti jaga NKRI. Betul? Betul? Berhenti. Apapun yang terjadi, saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, umat Islam tidak boleh mundur untuk terus lanjutkan perjuangan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Serang siap bersatu? Kurang kompak, siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando ulama? Siap berjuang bersama ulama? Siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Semua angkat tangan, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yang terakhir, saudara, alhamdulillah, sekitar 6 tahun lalu, tepatnya Desember 2016, kita menyaksikan fenomena persatuan umat Islam yang namanya 212. Alhamdulillah. Saat itu masyarakat Banten banyak yang hadir atau tidak? Banyak yang hadir. Alhamdulillah. Nah, saudara, ini momentum persatuan umat. Berkat persatuan umat, akhirnya apa yang terjadi? Saat itu kita memperjuangkan penegakan hukum atas penistaan agama, dan alhamdulillah berkat umat bersatu Allah turunkan pertolongan, penista agama longsor dan lengser. Alhamdulillah. Dan saat ini problematika bangsa masih sangat banyak, saudara. Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Saat ini problem bangsa, masalah bangsa banyak atau tidak?
BBM mahal atau tidak? Gara-gara BBM mahal rakyat susah atau tidak? Harga-harga kebutuhan mahal atau tidak? Penista agama banyak atau tidak? Penghina ulama banyak atau tidak? Penegakan hukum sudah adil atau belum? Sudah adil atau belum? Artinya saudara, PR bangsa belum selesai. Umat nggak boleh diam untuk terus menjaga Republik Indonesia ini, saudara. Nggak boleh diam untuk terus menjaga NKRI. Alhamdulillah. Makanya saudara, demi persatuan bangsa dan demi kemaslahatan bangsa, umat harus terus bersatu agar bangsa ini terus dijaga oleh Allah. Bangsa ini dipimpin oleh orang-orang baik dan bangsa ini dijauhi dari orang-orang zalim. Karenanya saudara, insya Allah hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 kita akan lagi kumpul di Jakarta, saudara. Dari berbagai daerah, jutaan umat Islam menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kita kumpul di 212. Setuju? Jawab yang kompak. Setuju? Setuju? Masyarakat Serang siap hadir 212. Setelah sholat Jumat siap hadir 212. Siap putihkan Jakarta, siap tunjukkan bersatu untuk Indonesia, siap bersatu untuk umat Islam, siap bersatu di bawah komando ulama. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir sebagai penutup, saudara, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sama-sama kita baca salawat, tapi saya mau semua jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Bisa jawab yang kompak? Nanti kalau saya katakan manusia idolaku, bisa? Jawabnya Nabiullah Muhammad. Coba saya tes dulu, saya tes. Hadro jangan mulai dulu. Manusia idolaku, kurang semangat. Coba yang kompak, yang kompak. Manusia idolaku, manusia panutanku, Muhammad Maulana. Bisa? Bisa? Siap goncangkan Serang dengan sholawat? Takbir! Sallu ala Nabi. Ayo sama-sama semuanya keluarin suaranya. Yang semangat sholawat, insya Allah Allah kasih qabul hajat, Allah kasih bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Hadro ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Dan hadro berhenti kalau saya kasih syarat buat berhenti. Semuanya sama-sama. Maulaya salli. Kurang keras. Sama-sama semuanya.
Masyarakat Serang jawab yang kompak. Cinta nggak sama Rasulullah? Sayang nggak sama Rasulullah? Rindu nggak sama Rasulullah? Sama-sama dari hati kita nyatakan cinta sama Rasulullah. Keluarkan suaranya semua. Aku cinta padamu. Kurang keras. Aku cinta padamu. Aku rindu padamu. Sallallahu alaihi wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya mau tanya, masyarakat Serang mau nggak mandang wajahnya Rasulullah? Mau cium tangannya Rasulullah? Mau kumpul di surga bersama Rasulullah? Sama-sama semua angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangan, minta sama Allah semuanya, semua. Ku harap tatap wajahmu. Aku harap kumpul denganmu. Sallallahu alaihi wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Semua yang hadir saya mau tanya, mau nggak dikabulkan hajatnya? Mau diampuni dosanya? Mau diangkat derajatnya? Mau dibahagiakan dunia akhiratnya? Semua angkat tangan, semua keluarkan suara tawassul sama Rasulullah. Semua. Ya Rabbi bil Karami Rabbi bil Ya Allah bil Mustafa tunggu dulu, belum selesai. Ya Rabbi, terus minta sama Allah, terus. Waghfir lana. Sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sekali lagi lebih kompak semuanya. Maulah. Semuanya kalimat tauhid semua.
صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأزواجنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat. Insya Allah berkat Nabi dikabulkan oleh Allah. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب
توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. Ya Allah, masing-masing dari kami datang kemari membawa masalah, maka selesaikan masalahnya ya Allah. Yang punya kesulitan, mudahkan kesulitannya ya Allah. Yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang masih belum sholat, tuntun untuk sholat ya Allah. Yang masih suka maksiat, jauhkan dari maksiat ya Allah. Jadikan orang tua kami bahagia di dunia dan akhirat ya Allah. Anak-anak kami anak yang salihin, salihat ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Amal kami tidak bisa diandalkan, dosa kami lebih banyak, yang kami butuh adalah rahmat-Mu ya Allah. Kalau bukan karena rahmat-Mu, hancurlah kami ya Allah. Ya Allah, meski lisan kami kotor, tapi Kau masih mengizinkan kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Maka sebagaimana Kau izinkan kami menyebut nama-Mu ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang baik ya Allah. Panjang umur, sehat walafiat, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Kubur kami, kubur orang tua kami dan orang-orang yang kami cintai, jadikan taman surga ya Allah. Bangkitkan kami di yaumil qiyamah bersama Rasulullah. Bangkitkan kami di yaumil qiyamah bersama Rasulullah. Bangkitkan kami di yaumil qiyamah bersama Rasulullah. Ya arhamar rahimin wa ya kamal kamin. Thumma ilahul walid Abdurrahman al-Attas walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami'. Thumma ila Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Qutb Abu Bakr bin Abdullah al-Attas usulihim furihim Allah yataqashahum birrahmah wal maghfirah. ويعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan terakhir, saya minta Fatihah secara khusus yang terakhir untuk guru kita, imam besar kita Al-Habib Rizik Syihab, yang saat ini masih bebas bersyarat. Artinya bebas bersyarat, kalau ngelanggar syarat maka dicabut lagi, bebasnya masuk penjara lagi saudara. Bebas bersyarat, di antara syaratnya nggak boleh keluar kota tanpa izin Bapas. Sampai kapan? Sampai Juni 2024 saudara. Jadi bebas bersyaratnya sampai Juni 2024. Kalau udah disebut 2024, paham ya? Paham ya? Paham ya? Udah paham ya? Nggak perlu dijelasin kalau udah ada kata-kata 2024 ya? Paham ya? Paham ya? Masya Allah, doain mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Ulama-ulama kita dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Dan doakan 6 syuhada yang sudah berkorban, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Allah berikan syafaat untuk keluarga mereka. Dan mudah-mudahan kasus ini Allah bongkar sebongkar-bongkarnya saudara. Allah bongkar sebongkar-bongkarnya. Siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi hak, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dimakmurkan oleh Allah. Indonesia dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah bisirril Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pulang dari sini langsung salat zuhur berjamaah. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.